Alright, welcome back to Learn English the Polyglot Way, Lesson 12, Going to the Supermarket. Selamat datang kembali di program Learn English the Polyglot Way bersama saya Maulana Digma, dan ini adalah pelajaran ke-12. Judulnya atau topiknya adalah Going to the Supermarket. Yes, oke, seperti biasa ini adalah tugas persiapan Anda. Jadi silakan ubah cerita ini ke dalam bahasa Inggris, dan ini ya kayak list belanja gitu. Jadi ini sering juga kita alami sehari-hari. Jadi saya memberikan materi dengan topik belanja ke supermarket atau pergi ke supermarket, dan ini ada 2 bagian kalau nggak salah. 3 bagian, panjang lumayan. Ya sekarang silakan Anda pause yang bagian ini dulu. Ketika sudah selesai baru nanti Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Dan ini adalah bagian kedua dari keseluruhan cerita tentang pergi ke supermarket ya, atau going to the supermarket. Baik, dan ini adalah bagian ketiga atau bagian terakhir dari cerita tentang berbelanja atau pergi ke supermarket. Oke, nah sekarang kita coba bahas ya dari sisi language aspeknya, meaning, form, and pronunciation. Pertama, going to the supermarket. Going masih saya garis bawahi in case Anda lupa. Kalau ada kata kerja di awal kalimat harus ada ing-nya karena dia sudah berfungsi sebagai noun atau kata benda karena dia di awal kalimat. Martha is at the grocery store. Oke, untuk mengatakan toko kelontong itu bahasa Inggrisnya adalah grocery store, and dia menggunakan at ya untuk preposisinya ya, at the grocery store, getting ready for a house party. Jadi dia mau bersiap-siap karena ada acara di rumah ya, house party atau pesta di rumah. She has a list of what she needs with her as she goes along. Ini artinya dia punya list ya, list atau daftar of what she needs, apa-apa saja yang dia butuhkan. Ingat ya, ini lihat formnya a list of what she needs, okay? With her, jadi dia bersamanya itu sudah ada list atau daftar apa-apa yang dibutuhkan as she goes along, sambil dia belanja gitu. Jadi nggak yang di situ belanja baru mikir gitu ya. Yes, she checks her list, artinya dia melihat daftarnya apa-apa aja yang mau dibeli gitu. Karena kan ini dia di bagian buah-buahan ya. Dia lihat ada apples, 1 pack of cherries, one bag of grapes, 2 cartons of strawberries. Okay, yes. Oh ya, saya perlu mungkin jelaskan bahwa untuk cherry, grapes ya, itu mereka satuannya itu adalah kemasannya. 1 bag of cherries berarti 1 bungkus atau 1 bag ya, 1 tas. Bukan 1 tas terbayangnya pasti tas gede gitu ya. Ya sekitar mungkin 3 ons atau 4 ons ya. 400 gram maksud saya, 300-400 gram satu bagnya, satu kantung. Nah, satu kantong. Martha gets her items and looks the bananas. Okay, setelah dia dapat buah-buahannya, gets her items artinya setelah dia ambil semua item-item atau barang-barang ya yang dia perlukan tadi, buah-buahan tadi, and looks the bananas, dia lihat banana, pisang. They are on sale. Ini bagus banget, bisa Anda pakai nih, terutama ibu-ibu ya. They are on sale artinya pisang-pisang itu, they are ini reverse-nya ke bananas. On sale, they are on sale artinya lagi diskon. For much cheaper than they are normally. Jadi dibanding hari-hari biasa dia jadi jauh lebih murah ya.
She picks 3 bananas, dia pilih 3. And selanjutnya, next are vegetables. Dia lanjut ke bagian sayur mayur ya. Dia melihat, she sees potatoes, carrots, tomatoes, onions, mushrooms, and salad in bags. Jadi dia lihat di dalam kantong-kantong itu ada apa-apa aja, ada kentang, ada carrots ya, wortel, tomat, bawang-bawangan, jamur ya, dan juga ada salad. Oke, dan yang dibutuhkan apa-apa aja dia cek. 5 pounds of potatoes, 6 carrots, 4 tomatoes, 2 onions, 4 mushrooms. Okay. As she is putting her items into her cart. Nice. Ketika as she is putting itu artinya ketika sambil dia meletakkan barang-barangnya ke dalam keranjang belanja, cart ya, cart kan sering ya Bapak Ibu belanja online add to cart ya kan, itu keranjang belanja. Cara bacanya cart ya, cart, bukan chart. Okay. Yes, okay. She pushes her cart ahead, artinya dia mendorong keranjang belanjanya ke depan, maksudnya lanjut jalan gitu. The next section is meat and dairy, ya, daging dan susu-susuan, ya. And she sees, dia ada lihat di section itu, di bagian itu ada daging, ada ikan, ada keju, ada telur, ada susu. Dan yang perlu dia butuhkan apa-apa saja. 2 fish, ada 2 ikan, salmon. Bahasa Inggrisnya kalau dibaca salmon, L-nya nggak ada ya, salmon bukan salmon, tapi salmon. 1 block of cheese, okay, and 1 dozen eggs and 2 gallons of milk. Ya, di luar negeri susu relatif murah ya. Okay. She looks at the meat that is on sale. Dia lihat daging yang that is on sale, yang lagi promo, yang lagi diskon ya. On sale artinya diskon. Jadi diskon itu bukan sale aja. Kalau mau bilang ini lagi diskon, this is on sale gitu ya. Next, she still needs rice, bread, salt, sugar, and flour. Dia butuh beras, roti, garam, gula, dan tepung. Oke, 2 bags of rice. Again, rice nggak bisa dihitung, jadi yang dihitung apanya? Kantungnya atau kemasannya. 2 bags, 2 kantung beras. 4 loaves of bread, 4 apa ya, loaves itu kayak potongan atau bongkahan. Ya lebih kurang seperti itu ya, potongan, bukan slice kalau potongan, tapi bongkahan lah ya kalau bahasa Indonesianya kali ya. And then 2 pound bag of sugar, jadi 2 kantung gula yang berukuran 2 pound ya, dan juga 2 pound 2 kantung yang berukuran 2 pound dari tepung. Martha then realizes, dia baru nyadar that she has forgotten something. Dia lupa sesuatu. She has forgotten something. She runs back, dia lari lagi balik ya, and gets 1 container of salt. Dia ambil 1 container, 1 kotak atau 1 kaleng garam ya. Di luar negeri dia ada kontainernya, ada kemasannya kayak gitu. And then rushes to the checkout. And then kan tadi runs back ya, balik lagi lari ke dalam, masuk ke dalam area belanja. Then rushes to the checkout. And then buru-buru lagi balik ke checkout atau kasir. Nah, checkout itu kasir, tempat bayar. She puts her groceries into her car and leaves. Akhirnya dia meletakkan belanjaannya, her groceries ya, belanjaannya atau belanjaan itu bisa Anda gunakan groceries, into her car, dimasukkan ke dalam mobil, and leaves, dia pun pergi meninggalkan supermarket. Yes, itu saja. Semoga banyak hal yang bisa Anda pelajari. Oke, karena banyak sekali tadi kosakata yang bagus, phrases yang bagus yang bisa Anda pelajari. Dan jika ada yang mungkin kurang jelas atau mungkin terlewat saya jelaskan, silahkan tanya di Facebook group ya. As always, I hope you enjoyed it. I hope you liked it. I hope you learned your stuff. Have fun learning. I'm Maula Nikma signing out.